Selamat pagi, selamat datang di acara seminar yang disegerakan oleh STTA pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai seminar kita pagi hari ini. Kita akan memulai dengan berdoa. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami datang kepadamu. Bersyukur kami boleh menyelenggarakan sebuah seminar yang kami percaya akan bermanfaat buat setiap kami yang mengikutinya. Kami menyerahkan Tuhan seminar kami dari pagi sampai sore hari ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami. Secara khusus berdoa buat Pak Tong yang akan menyampaikan materi. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan sehingga boleh menyampaikan dengan baik dan kami boleh memahami apa yang disampaikan oleh Pak Tong. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja di tempat ini, GKA di GKA Gracia ini yang sudah menyediakan tempat buat kami untuk kami boleh pakai dalam acara seminar ini. Engkau memberkati. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan acara seminar kami dan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum Pak Tong menyampaikan materi, saya akan bacakan sekilas tentang CV dari Pak Tong. Ditampilkan. Kalau tidak akan saya bacakan secara sepintas sebelum kita memulai. Pak Joseph Tong lahir tanggal 17 Juli 1942. Berarti 3 hari lagi ulang tahun ya Pak ya. Jadi sekarang tanggal 17 Juli. Alamat di Alhambra, California. Istri Ibu Joy Runggawani dengan 1 anak dan 2 cucu. Riwayat pendidikan, diploma teologi di Saat Malang, kemudian BD Calvin Theological Seminary, BA di Calvin College, DHM di Calvin Theological Seminary, dan PhD-nya di University of Southern California. Kemudian bahasa yang dikuasai, bahasa Chinese, English, Indonesia, Jerman. Kemudian yang bahasa modern, yang bahasa kuno, bahasa Ibrani, Yunani Koine, dan teologi ke Latin. Ini bahasa-bahasa yang dikuasai oleh Pak Tong. Di dalam pengajaran yang utama, Pak Tong mengajar sistematik teologi, philosophical teologi, educational and counseling psikologi, ethics and moral teologi, biblical teologi, church ministry and administration, leadership theory and organizational development. Kemudian sekunderinya classical Chinese, biblical Greek, dan teologi ke Latin. Pak Tong sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan teologi selama 41 atau 42 tahun. Pensiun dari ITS pada tahun 2015 dengan jabatan terakhir sebagai presiden, dan pensiun dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung tahun 2009 dengan jabatan terakhir sebagai ketua. Pelayanan saat ini Emeritus Profesor dari ITS, kemudian Direktur Program Pascasarjana STTA, pembicara seminar, mengajar di berbagai sekolah teologi Amerika, China, Brasil, dan Indonesia. Pak Tong juga sudah menulis buku dan artikel dalam bahasa China, Indonesia yang bisa di-download di website umum seperti Google. Kemarin juga sudah sebentar lagi akan terbit satu buku tentang dictionary Latin Indonesia yang akan segera sudah terbit 1-2 akan dipubliskan dalam waktu dekat ini. Sudah ada contoh bukunya yang akan segera terbit. Ini sedikit CV dari Pak Tong. Nanti yang mau lebih detail tambahkan silakan Pak Tong. Oke, seminar kita pada pagi hari ini akan kita lakukan dalam 3 sesi. Adapun sesi pertamanya dari jam 9 sampai dengan jam 10.30, kemudian ada break, dilanjutkan, kemudian makan siang dan sampai jam 3. Dan di setiap sesi
akan disampaikan materi kurang lebih 1 jam. Setelah itu ada sesi tanya jawab yang akan diberi kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dari materi yang akan disampaikan. Nanti kira-kira 15-20 menit sebelumnya kita akan mengingatkan supaya kita bisa berjalan sesuai dengan yang dirancang oleh panitia. Demikian CV dan pengantar sedikit tentang seminar pada pagi hari ini. Berikutnya kita akan menerima atau mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Tom dengan tema yang sudah ditentukan. Silakan. Sudah dapat makalahnya? Belum ya? Kita bicara dulu kurang lebih 5 menit gitu aja ya. Ini kuliah ini atau seminar ini berkenaan dengan mata pelajaran kuliah yang saya berikan seminggu ini untuk S2 S3 A. Itu yang berkenaan dengan sosial etika sosial. Nah, ini merupakan banyak makalah yang sangat lengkap. Yang Anda nanti dapat makalah itu adalah bridge, itu singkatannya juga cukup banyak. Tapi lebih penting kalau perlu kita singkatkan pembicaraan, kasih kesempatan lebih banyak untuk kawan-kawan bertanya. Ya. Ini merupakan sesuatu kuliah atau sesuatu mata pelajaran yang cukup penting pada belakang ini di mana-mana telah dialami oleh setiap bangsa atau banyak negara di dalam perkembangan. Nah, dalam bahasa Chinese itu yang datang dari belakang biasanya kejar lebih cepat menjadi di depan. Seperti yang Yesus katakan, yang belakang menjadi yang depan, depan menjadi belakang. Sekarang yang paling ketar itu, yang paling ditakut-takuti oleh keadaan adalah negara-negara yang kemuka, yang maju, karena ancaman dari pertandingan atau kompetisi dari negara-negara berkembang sekarang bukan sedang berkembang tapi sudah berkembang dan lebih berkembang. Antara lain adalah perseteruan antara Amerika dan China. Dulunya China keterbelakang, kira-kira kalau nggak salah ya kira-kira 100 tahun. Tapi di dalam 10 tahun, 15 tahun ini sudah kejar dan sudah mulai mendampingi. Di samping itu juga ada beberapa bidang yang melampaui Amerika. Sehingga Amerika sekarang sangat getar dan takut, gemetar ya. Nah, Indonesia yang dulunya juga sangat keterbelakangan, khususnya di dalam bidang politik, bidang R&D, Research and Development dan sebagainya, memang dianggap dunia ketiga. Sekarang sudah melampaui, sudah masuk di dalam dunia kedua dan akan mengejar dunia ke-1 dan sebagainya itu ya. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, tetapi ada satu bidang yang tidak pernah dan tidak akan berkembang kalau tidak ada campur tangan Tuhan atau anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Bidang etika itu satu hal yang paling penting di China. Nah, China karena mengambil pemikiran ateistik, jadi mereka sangat menentang teistik ya. Teistik tidak berarti ketuhanan, tetapi keilahan. Di China itu mereka menantang ketuhanan, tapi tidak menantang atau berkawanan, berangkul dengan keilahan. Jadi kalau mereka tahu kalau etika itu tidak bisa didirikan atau ditegaskan dari bidang ideologi, ya, termasuk ideologi komunisme yang sedia kalanya pernah mengganti agama, pengaruh agama di dalam bidang etika atau moralitas.
Tapi mereka sangat jelas. Agama tidak menolong. Agama hanya bisa diperalat atau agama mau peralat. Cuma ada satu agama yang tidak diperalat, tidak bisa diperalat, dan tidak mau memperalat. Agama Kristen termasuk yang bisa memperalat dan mau diperalat, termasuk aliran Katolik dan banyak aliran Kristen yang bercorak melulu di dalam keagamaan. Nah, di dalam penginjilan atau dunia penginjilan atau golongan penginjil yang benar, yang berdasarkan firman Tuhan, itu adalah milik Tuhan. Allah itu tidak memperalat, tidak perlu memperalat dia. Dia mau pakai, kalau itu punyanya dia. Dan juga tidak bisa diperalat. Ini terserah. Tapi semua agama, hubungan agama dan politik, yaitu alat memperalat. Oleh sebab itu, sampai sekarang ini juga China sangat anti-Kristen. Di dalam jiwanya atau di dalam tulangnya itu anti-Kristen, karena itu ada idealisme yang tidak bisa toleransi kepada iman kepercayaan, karena mereka merupakan menambahkan dirinya iman kepercayaan yang melulunya benar gitu ya. Nah, ada kalanya Kristen termasuk Katolik dulunya ternyata suatu contoh yang baik yang mengideologikan kekristenan atau iman kepercayaan. Kamu harus hati-hati. Kalau kamu memperideologikan iman kepercayaanmu, kamu tidak meningkat derajat keberadaanmu, tetapi turun derajat menjadi sama dengan ideologi isme-isme. Nah, seorang teolog yang bernama, kurang dikenal tapi sangat penting sekali dalam penemuan iman kepercayaan saya dan ilmu dan sebagainya, seorang Prancis yang namanya Jacques Ellul, kalau bahasa apa itu Prancisnya ILLUL. Nah, kalau mau tahu mengenal lebih dalam kepada dia, mengenai dia, masuk di dalam Google bisa dapat. Nah, dia yang membedakan antara Kristianisme and Christianity. Katolik telah berdosa juga, di samping berbuat salah atau gimana terhadap iman kepercayaan Kristus, yaitu ia mengkristianisasikan dan mengideologikan Christianity, yaitu menjadikan Kristen menjadi Kristianisme. Itulah. Nah, Kristianisme terdapat juga di dalam gereja-gereja Injili. Kristianisme itu harus dan patut juga tidak bisa menghindari untuk bertentangan dan bermusuhan dengan isme-isme yang lain. Itu adalah sesuatu hal yang sangat nyata. Karena isme tidak bisa bekerja sama bersama-sama koeksistensi dengan isme yang lain. Bisa negosiasi, bisa transaksi, karena tukar atau mempengaruhi itu isme. Tetapi kalau agama kalau turun menjadi isme juga sama. Tapi kebiasaan agama itu 80% isme kalau dianalisa isinya itu. Hanya kekristenan yang benar, dia bisa kembali ada self-corrective measure. Tertanam di dalam iman kepercayaan Kristen itu pengoreksi diri untuk menghakimi diri sendiri. Itu adalah firman Tuhan atau wahyu Allah. Nah, karena itulah Kristen tidak mempunyai musuh, karena dia bukan isme. Banyak orang komunis benci sama Kristen, terus takut menjadi orang Kristen dan ragu-ragu untuk dibaptis. Tanya saya,
Apakah orang Kristen boleh jadi anggota komunis? Jawabannya apa kira-kira kalau Anda tahu? Boleh enggak? Gimana? Enggak, salah. Belajar sama Pak Tong. Kamu betul tapi enggak tepat gitu loh. Sepertinya orang tanya, orang Kristen boleh menikah enggak? Boleh, itu biasa. Bukan orang Kristen semua berhak untuk menikah. Tapi boleh menikah same sex enggak? Ya, jangan jawab enggak boleh. Kalau Tuhan tidak melarang, kan kita tidak berkuasa untuk melarang. Kalau Tuhan tidak boleh, kalau dia menikah pasti dirokok, mati atau gimana tuh ya, dihukum dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan tidak campur tangan. Kita kenapa masih campur tangan? Jawabannya patut atau tepat itu sebenarnya adalah apa mau menikah dengan same sex? Mau melarang? Bukan, mau menikah. Ya, kita orang Kristen tidak melarang. Tuhan yang melarang, kita enggak. Tuhan yang menghukum, kita jangan menghukum. Karena kita lancang kalau menghukum. Jelas itu ya, hati-hati kita. Ini pandangan saya yang agak khusus berlainan di banyak orang evangelikal. Karena evangelikal rasanya itu berpegang kepada kebenaran yang dia anggap kebenaran. Sebenarnya belum tentu kebenaran mutlak, tapi ada kebenarannya, kebenaran yang kita namakan relatif. Tidak, jangan sekali-kali kita memudahkan yang relatif, itu salah juga ya. Merelatifkan yang mutlak, gimana? Bisakah kita merelatifkan yang mutlak? Bisa nggak? Jawab. Jangan gak apa-apa, jawab salah benar gak apa-apa. Pastinya betul tapi tidak tepat, kira-kira gitu ya. Gak apa-apa, gak tepat pun juga jawab, berani jawab sudah hebat. Bisakah manusia merelatifkan yang mutlak? Jawabannya itu tidak mungkin. Bukan tidak bisa. Semua sendiri dia mau, dia dianggap yang mutlak dianggap relatif. Sebabnya kebenaran itu mutlak, tapi pengenalan kebenaran, penguraian dan pemberitaan, pernyataan kebenaran semua relatif. Hati-hati loh. Kita tidak merelatifkan kebenaran. Kita itu relatif. Kita tidak bisa memiliki kebenaran. Kita hanya bisa berdiri di pihak kebenaran. Tidak memiliki, tidak mengkontrol kebenaran. Jadi kebenaran tidak bisa kita relatifkan sebenarnya, tapi kita ngotot untuk relatifkan, tapi kebenarannya tidak terganggu sama sekali. Itulah kita harus mempunyai keyakinan demikian. Jadi di dalam bidang etika, sebenarnya yang paling penting itu kebenaran, etika. Tapi kebenaran itu absolutisme. Kebenarannya itu yang mengenal, yang orangnya itu yang relatif. Itulah yang kita namakan relatif absolutism. Bukan kita merelatifkan, tetapi kita harus mengaku diri kita itu relatif. Relatif absolutism. Seorang relatif yang memegang kepada kebenaran yang mutlak. Kalau memang dia percaya kebenaran itu mutlak, tidak usah campur-campur. Kebenaran akan mengoreksi dia, atau menutur atau menghakimi dia. Itulah sikap yang sewajarnya untuk orang Kristen. Nah, kali ini kita akan mulai bicara mengenai social justice, keadilan sosial, kemiskinan, dan properti, kepemilikan. Ini mengenai tiga tema yang akan dibicara. Nah, di dalam tiga tema ini
sebenarnya tema pertama yang paling panjang, paling penting, kita cuma tinggal kira-kira 1 jam, yang termasuk di dalamnya tanya jawab. Mungkin sesi pertama kawan-kawan masih kurang siap untuk bertanya jawab. Saya kasih kira-kira 15-20 menit gitu. Jadi kita masih ada 50 menit, 40-50 menit untuk ceramah ini. Nah, masih belum keluar ya makalahnya. Sudah nggak? Ini bukan ini. Ini ya. Sudah ada, bisa lihat, itu cukup ya. Kita harus di dalam mengerti akan kemasyarakatan dan etika kemasyarakatan, yang berarti secara sederhananya, masyarakat itu adalah di mana kita bergaul atau kita hidup tak tersendiri dan beraksi dan reaksi, itu merupakan kemasyarakatan. Etika kemasyarakatan yaitu bagaimana kita memperlakukan diri di dalam pergaulan atau perkumpulan dan sebagainya. Nah, karena kita hidup di dalam kemasyarakatan, manusia sebenarnya, no man is an island, everyone but just a part of the continent. Tidak ada orang adalah menjadi pulau sendiri. Setiap orang hanya sebagian daripada benua, di mana bisa melintasi. Ada komunikasinya, ada transportasinya, ada penikmatan bersama, hidup bersama dan sebagainya. Karena kita hidup bersama, maka mengatur hidup kita bersama supaya tidak ada bentrokan, tidak ada rusuh dan sebagainya. Itu prinsip yang terutama. Biasanya banyak orang yang Kristen yang tidak mendalam dan tidak mau mendalam. Syarat pertama untuk hidup rukun, bukan cinta kasih, bukan. Memang kebenaran itu betul, tetapi bukan juga kebenaran melulu kebenaran per se, tetapi kebenaran yang diterima oleh setiap pribadi di dalam masyarakat itu, anggota masyarakat. Kebenaran yang diterima bersama dan diperlakukan atau memperlakukan diri berdasarkan kebenaran yang bersama, itu namanya etika atau moralitas. Ya, moralitas itu melakukan kelakuan, melainkan etika itu berarti teorinya, hubungan, mengatur hubungan. Maka perlulah suatu etika yang mengatur kebenaran antara manusia yang hidup bersama, memperlakukan diri berdasarkan aturan-aturan tertulis atau tidak tertulis, dan kebanyakan yang dihayati itu namanya sosial etika sosial. Nah, dalam hal ini setiap orang yang hidup di dalam kemasyarakatan memerlukan 3 hal yang harus dia ingat. Kalau enggak, dia tidak layak. Nanti dia dikesampingkan atau bunuh diri. Pertama-tama adalah yang dinamakan sensibilitas kemasyarakatan, yang diartikan social sensibility. Kedua, kepertanggungjawaban, responsibility atau accountability di dalam kemasyarakatan, dan menunaikan tugas atau wajib kemasyarakatan. 3 hal ini coba kita ulangi supaya bisa ingat baik. 1, kesadaran, sensibility, kesadaran masyarakat, kemasyarakatan. Kedua, tanggung jawab atau accountability. Kalau dipanggil bisa jawab, accountability, hidup dan sadar. Dan ketiga, kewajiban, social responsibility. Bukan saja bisa menjawab, bisa bertanggung jawab juga. Itulah ya.
Nah, kita bicarakan satu persatu ini, mungkin ini panjang kalau kuliah, tapi hari ini mungkin 10 menit cukup. Sustainability adalah kemampuan untuk mewaspadai, memperhatikan, merasakan, memperhatikan, menghindari, dan merespon kepada emosi-emosi kompleks, pengaruh-pengaruh keindahan atau ketidakindahan, kejelekan, sebagainya, aesthetic influences terhadap keadaan masyarakat, kepentingan masyarakat, dan gerakan masyarakat. Kita berkumpul, ada kejadian-kejadian, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Yang nggak tahu itu 3 macam orang. Terlalu kecil, nggak tahu. Kedua, terlalu tua, nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak bisa tahu atau nggak mau tahu. Ya, kalau anak kecil itu nggak bisa tahu. Kalau orang tua itu wis asal-asal, wis kapok atau gimana gitu ya, nggak mau tahu gitu ya. Dengar nggak dengar. Dengar dia tapi nggak kuat untuk balas. Yang ketiga, orang apa yang tidak ada sensibilitas masyarakat? Coba kira-kira. Cuma 3 orang macam itu. Hah? Gendeng. Ya, gila itu ya. Gak mempan apa-apa, gak mempan itu. Gak malu juga. Ya. Orang kalau malu, dia gak rasa malu. Orang teladan, dia gak kepingin lihat juga. Jangan apa-apa, ya, orang yang normal, dia orang telanjang marah, kalau tidak marah kepingin juga. Itu normal. Ya, kalau orang di gereja ngantuk mau tidur, jangan dimarahi. Normal itu, kalau nggak bisa tidur mati dia. Kan gitu toh. Ya. Ini terus terang ya, pendeta itu terangsang. Itu pendeta normal bisa terangsang. Ono tempurane kan gitu toh. Dicobai oleh iblis. Artinya ini orang baik baru iblis mencobai dia. Iblis tidak pernah cobai orang gila, enggak. Kalau kamu puji Tuhan tidak ada percobaan, hati-hati lu gila sudah. Ada kebel. Ngerti ya? Nah kamu gila juga, itu namanya menik itu apa ini, keranjingan. Hatinya ada anjing itu. Saya mengeladeni seorang penderita psikologi itu mental itu ya maniak tuh. Kepingin apa itu. Satu hari mesti tidur sama 5 perempuan tuh. Bayari atau maksa atau gimana. Maniak itu namanya. Nah, itu sakit. Ya, sakit. Yang sakit sama sekali itu adem, artinya indifference, tahu indifference? Ya, lihat orang nggak tergerak, gitu ya. Kawin 10 tahun nggak bersetubuh sama nyonyai, itu gendeng itu namanya. Ya. Banyak orang Kristen yang gendeng juga, nyonyai gak cinta Yesus katanya. Kawin sama Yesus, edan itu namanya. Itu biarawan kan gitu toh, yang setengah edan biasanya. Ini terus terang itu, gak normal. Pendeta itu normal, bisa berdosa pun juga normal, tapi bisa menentang dosa itu lebih normal, super normal namanya. Ya itulah ya, mesti masuk akal, berakal. Nah, ini mengenai social sensibility. Kalau kamu melihat hal yang tidak adil, marah, itu sensibel. Kamu orang manusia, kena itu namanya. Ya. Kalau orang miskin, kamu tidak punya uang, gimana? Kamu kelihatan orang miskin, tidak punya uang. Kebetulan tidak punya uang, kali pergi, gak normal kamu. Gak punya uang gimana?
Paling sedikit orang miskin kalau kamu melihat itu gak punya uang. Saya pernah itu dikasih banyak itu. Itulah ada Mister siapa itu, Mister sing bikin orang ketawa itu, Mister apa? Hah? Itu dia mau kasih uang, gak ada uang. Tapi dia ada social sensibility. Nah, itu sebelahnya itu orang main apa ini? Biola, ya. Terus dia main biola, kalau kasih uang kan kasih dia toh. Tapi dia melihat dia mau cari uang, dia apa? Sapu tangan dikeluarkan di sebelahnya. Nah itu main gini, main biola, dia dansa. Orang kasih dia ya kasih ini. Sudah dansa. Bukan orang edan, itu orang pintar, orang baik sekali itu. Ya. Sudah dapat uang, gak dansa lagi, uang diambil dikasih no pengemis deh. Itu orang baik namanya. Responsible, social responsibility, itu social sensibility. Saya terharu untuk kejadian sosial mau melibatkan diri. Itu penting sekali, ya. Kalau orang Kristen tidak peduli apa-apa, tidak bisa. Melihat ada kekuatan, tidak ada ability. Ada ability. Mau gak atau gak mau, itu penting, ya. Terus kedua, social accountability, pertanggungjawaban sosial. Yaitu orang yang siap, sedia dan mampu untuk menjawab tantangan atau panggilan kemasyarakatan untuk bertindak dan memangku kewajiban secara organisasi atau secara pribadi. Nah, tanya accountability kemasyarakatan mulai daripada instansi atau organisasi atau mulai dari pribadi. Oh, syukur kamu sadar, belum tidur kamu ya. Baru bangun ini ya. Pribadi, mulai dari pribadi. Pribadi mengapa berorganisasi? Coba pikir-pikir. Kalau ikut kuliah saya mesti pikir terus terang. Kalau tidak pikir saya gak bisa ngajar. Karena capek saya berpikir sudah. Saya tadi pagi bangunnya jam 2, kemarin tidurnya jam 10.30, jam 11. Cukup, tidur 3 jam cukup buat saya, biasa gitu ya. Nah, terus waktu itu terus berpikir, terus yang harus mewakili saya atau membantu saya berpikir itu komputer. Komputernya macet, edan. Mau dipukuli tambah macet gitu. Saya masih sabar. Kalau orang sabar itu ketiduran. Saya sabar tunggu itu ketiduran saja, bangun lagi kaget. Mau dipukul tidak bisa. Tapi tadi ini makalah ini tak singkat, tak bikin perkembangkan, perlebarkan gimana sampai jam 7.30 baru habis. Ya apa itu? Jam 8.30. Anugerah Tuhan sekarang masih kuat. Nah, kalau nanti ngomong-ngomong lagi ya. Nah, mempertanggungjawabkan perorangan atau organisasi. Kenapa berorganisasi? Karena perorangan sadar dia mampu sendirian. Cari bolo, konco, ya, kawan, sekawan untuk bekerja sama. Atau untuk bekerja buat dia. Kalau pemimpin yang baik itu tidak bekerja untuk orang lain, tidak memimpin orang lain atau menyuruh orang lain untuk bekerja, tidak baik. Kerjasama, tapi memimpin, bersama-sama bekerja, mendidik pemimpin sehingga nanti pemimpin bisa memimpin orang lain. Dia bisa memimpin orang lain juga. Itu pemimpin yang baik, empowerment itu namanya ya. Nah,
menjadi satu organisasi untuk memanfaatkan tenaga pribadi menjadi tenaga dinamis. Artinya dinamik itu artinya meledak juga. Kira-kira tidak bisa ditafsirkan atau dibatasi kemampuan di dalam dinamis. Bukan mengumpulkan semua tenaga, tetapi sinergize individu sehingga bisa memiliki jumlah yang lebih bermanfaat. Sistematis itulah ya. Nah, dalam hal ini di dalam sebuah accountability itu harus mempertanggungjawabkan yang berkenaan dengan khususnya di dalam organisasi umum atau publik. Bahasa Indonesia apa? Publik itu apa? Bukan saja umum, bukan general, tapi publik. Pemerintah atau gitu loh, publik yang bisa diawasi, yang bisa dilihat, yang terbuka, itulah. Nah, accountability-nya termasuk di dalam beberapa hal ini. Merencanakan dan memperkembang. Ini social accountability. Kalau seorang yang sadar akan kepertanggungjawaban sosial, dia melakukan segala sesuatu, bekerjakah, buat usahakah, mengajarkah, menjadi pimpinan di dalam negara atau di kampung lurah atau apa itu, polo dan sebagainya, itu harus ada kesadaran social accountability dalam hal merencana. Nah ini terus terang, kalau seorang pendeta tidak tahu merencana dan tidak mau belajar berencana atau memperkembangkan, itu dosa, itu durhaka. Kalau buat saya, terus terang saya pecat. Sungguh, karena pengalaman saya pertama waktu saya diminta menjadi pendeta sinode, yang ditugasi pertama itu saya disuruh pergi dan diawasi gimana anak ini bekerja. Untuk pecat seorang rekan saya, sebenarnya dia itu 3 tahun lebih tinggi dari saya waktu di SAR. Saya baru lulus 1 tahun. Nah, waktu itu memang dipercaya terus dikasih jabatan sebagai pendeta sinode. Saya disuruh pergi. Tugas pertama untuk dimitasi, untuk melakukan sesuatu, memecat seorang pendeta. Saya masih penginjil. Ya saya pendeta mecat penginjilan gitu. Ini penginjil mecat pendeta. Kenapa tahu? Si pendeta ini senang tiduran, saking males itu. Sampai sudah mulai kebaktian, sudah nyanyi-nyanyi, dipanggil nyanyi, nyanyi, ketiduran lagi deh. Sampai dibanguni marah. Ketean tau ketean, tak cuci muka, nanggi mimbar, kayak gitu-gitu. Berkali-kali itu terus dilaporkan dari sinode utus saya untuk pecat orang. Saya datang, tak pecat, kamu mulai kapan berhenti? Udah bisa Pak, orang panggilan Tuhan tidak menyesal. Aku dikasih Alkitab. Tak jawab, iya, Tuhan tidak pernah menyesal, cuma gereja menyesal. Akhirnya aturi semua, terus tanya nanti saya dipecat nanti jadi apa? Pikir-pikir, wah dapat 1, jual apa tak? Akhirnya, ya udah tak aturi, jual telur bebek. Sungguh akhirnya dikasih kunci, dikasih apa ini? Modal, jual telur bebek, malah bisa per bulan sembah kepada gereja. Kalau enggak gereja mati, ganti. Gereja mana lu tahu? Rogo Jampi, kamu tahu GKT Rogo Jampi?
Untung kalau dia dipecat, kalau dipecat sekarang masih jualan telur. Gak kena itu namanya kan gitu toh. Kalau seorang pendeta dia tidak merencanakan, hanya ada dua sebab. Tidak diajar, itu salah STT-nya. Tidak mau, itu salah wataknya. Harus diberhentikan itu. Nah, tidak ada kepertanggungjawaban sosial itu. Pertama harus merencanakan, memperkembangkan. Kedua harus mengerti mengenai keuangan. Pendeta yang gak benar itu. Kalaupun cuma tahu doa, mana duit gak tahu. Saya tahu mana duit, uangnya Pak Tong ini ternama kaya, tapi gak punya uang. Memang gak punya uang, tapi pekerjaan Tuhan berjalan terus. Saya ditanya, dari mana uangnya? Saya bilang, hanya tak kasih tahu kamu, kamu percaya nggak? Percaya. Kalau orang percaya harus bertindak kan gitu kan? Ya kan? Kalau kamu sudah tahu rahasia saya, mana uang saya itu, kok kaya tapi gak punya uang? Ada uang? Ada. Di mana? Tahu tempatnya. Nah kalau kasih tahu tuh kamu nanti laksanakan atau bertindak nggak? Bertindak pasti. Tahu uang saya di mana? Nggak di kas, di kantongnya orang yang biasa saya bicara itu. Di kantongmu, ayo keluarkan. Harus kamu bertindak. Karena uang kalau tidak dipakai itu mati namanya. Kayak sumur kalau tidak ditimbai. Sumur hidup menjadi sumur apa? Air mati kan gitu kan? Kalau air mati nanti banyak nyamuk nih. Itu pasti. Kalau kamu tidak pakai mati kamu kayak tumor. Kemarin saya bicara mengenai binatang yang terkecil itu tumor. Tumor itu ada dua teori. Satu teori kayak biasa itu tumor yang paling kecil. Tapi tumor itu heran makan terus tapi tidak umur panjang, paling panjang 3 hari. Kenapa tahu? Tumor itu cuma bisa makan, tidak bisa ke belakang. Ya, tidak bisa digest. Makan terus 3 hari, makan terus sampai semua anak mati. Untuk apa? Untuk makan kawannya itu. Kawannya juga mati, kalau makan lagi ya mati terus. Tidak bisa cengah. Itulah. Pendeta, anak-anak Tuhan harus mengetahui bagaimana bikin budget. Bahasa Indonesia anggaran belanja. Harus tahu bagaimana penggunaan uang, dari mana uang, kemana uang. Tiap waktu harus bisa accountable. Ketiga, kamu harus bisa mengikuti jalan uang kemana. Dari mana ke mana itu kamu harus mengikuti tracking, mengikuti perjalanan. Yang terakhir selalu bisa monitor atau mengawasi, waspadai akan performance projectmu, pelayan pekerjaan. Itulah berkenan dengan social accountability. Selanjutnya dinamakan social responsibility, kewaspadaan terhadap kewajiban sosial. Ini adalah sesuatu framework kerangka etika yang perlu oleh sesuatu instansi, baik perorangan atau organisasi, di mana ada kewajiban untuk bertindak, melakukan diri, memperlakukan diri untuk kebajikan sosial masyarakat atau komunitas yang dia berada. Nah, di antara social responsibility ini ada satunya belakangan ini, dalam 20 tahun belakang ini mulai menjadi satu hal yang paling penting untuk memajukan satu organisasi atau pengusahaan, yaitu yang dinamakan
CSR, Corporate Social Responsibility. Kepertanggungjawaban sosial oleh setiap pengusaha atau usaha, company, corporation. Mengapa corporation naik jatuh? Karena satu, tidak berkenan oleh Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untung memang untung, tapi kok tidak bisa mempertahankan. Kalau satu corporation untung mesti perpetual, mesti terus menerus. Kan ada masuk ada keluar untung lebih banyak daripada pengeluarannya. Ini hidup mestinya tidak akan mati. Tapi kenapa corporation itu bisa hancur? Mengerti sebabnya? Karena tidak menunaskan atau menunaikan CR, Corporate SR, Social Responsibility. Tidak ambil kewajiban untuk memelihara orang-orang yang baik di dalam korporasinya. Kalau kamu membantu, tidak mengembalikan keuntungan kepada pembeli itu apa? Consumer itu apa? Consumer, pemakai, pembelanja apa itu? Ada istilah khusus kok. Pelanggan. Dia memperoleh pelanggannya. Kamu tahu, McDonald itu 5% dari gross harus, itu diharuskan. Kalau kamu mau ikut franchise, itu ada aturannya. 5% dari gross, bukan dari keuntungan, gross harus disumbangkan kepada komunitasnya. Nah, pendeta harus tahu ini. Aku perlu ke gereja atau ke pasukan basketballmu atau ke gimana itu, perlu pakaian minta duit sama cukong-cukong no, sama gereja itu petua majelis gereja disusui sama TKB, marah-marah itu orang. Cari McDonald, bukan orang Kristen, tetapi kamu makan McDonald, dia untung 5% itu harus diberikan untuk dana sosial. Kenapa? Corporate responsibility. Makanya semua orang yang makan McDonald merasa bangga. Yang kerja di dalam McDonald juga merasa bangga. Tidak mau pindah-pindah pekerjaannya. Ini corporate yang baik kok. Itu satu korporasi yang baik, usaha yang baik. Corporate responsibility, social responsibility, itu menolong satu usaha atau corporation untuk mempertahankan orang-orang yang baik, mempertahankan image yang baik, sehingga orang-orang bisa berkawanan, merasa bangga untuk kawannya, untuk McDonald, untuk makanannya, untuk masuk di dalam tempatnya dan sebagainya. Itu penting. Ini kejadian atau penemuan di dalam 20 tahun belakang ini yang selalu dipentingkan. Corporate social responsibility. Baiklah, kita maju di dalam bidang kedua, khusus di dalam perikop kedua mengenai social justice di dalam pandangan orang Kristen. Secara umum, segala sesuatu itu hanya bertahan karena ada keadilan. Kalau tidak ada keadilan, masyarakat akan tetap disintegrasi, tidak bisa bertindak secara keseluruhan kesatuan. Ada persatuan, tetapi tidak ada kesatuan. Kesatuan itu adalah dari jiwa, pengabdian bersama, untuk tujuan bersama, untuk bersama.
Persatuan itu adalah keharusan yang di lahiriah terlihat saja. Harus ada jiwa kesatuan. Nah, dalam hal ini untuk orang Kristen, biar kita mengerti sedikit. Orang Kristen, apakah ada keadilan? Sayang ya, terus terang. Orang Kristen banyak mementingkan kebenaran. Tetapi kebenaran itu adalah istilah sekawan atau istilah saudara dengan keadilan. Kalau tidak ada keadilan, kebenaran pun palsu. Kebenaran selalu ada keseimbangannya, balance dari keadilan dan cinta kasih. Cinta kasih tanpa keadilan tidak ada kuasa. Kuasa tidak ada keadilan, jatuh. Seluruh keberadaan di dalam ciptaan Allah, yang paling penting sifat atau sikap Allah yang terutama bukan cinta kasih, kebenaran di dalam keadilan. Itulah menurut teologi. Kamu perhatikan baik-baik. Gereja kalau tidak adil, runtuh. Negara kalau tidak adil, menurut Amsal, jatuh ya. Nah, nanti kita akan bicara mengenai kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Tidak adil negara itu. Kenapa mau korupsi? Karena kurang adil. Jadi korupsi lebih tidak adil. Itulah yang meruntuhkan satu kebudayaan, satu negara, satu bangsa. Satu hal yang penting supaya kita tahu bagaimana pandangan orang Kristen. Saya titip dulu. Jangan lupa, kamu jangan hanya melulu pentingkan akan kebenaran. Mempelajari kebenaran yang benar, kebenaran yang berjalan di dalam masyarakat. Itu keadilan. Maka keadilan masyarakat merupakan salah satu yang sangat penting di dalam penginjilan. Kalau menginjil tidak ada keadilan, tidak ada artinya. Kalau kita pelajari akan sejarah misi, semua misioneri itu ya, akhirnya pasti terlibat di dalam keadilan, keadilan sosial, memperkayakan umat Tuhan dan menggunakan kekuatan umat Tuhan untuk merubah adat istiadat, kebudayaan, peradaban yang gak benar. Itulah sesuatu hal yang sangat membesarkan pemikiran kita. Baik, kita belajar sedikit mengenai tradisi keadilan berdasarkan perspektif seorang Kristen. Saya kemukakan 3, Katolik, Protestan, Kristen, Injili, dan Reform. Ini penting, saya yakin jarang ada orang mengerti soal ini, tapi baiklah, khususnya soal Reform. Belakang ini Reform karena Pak Stephen Tong dan sebagainya. Banyak orang yang senang memakai Reform dan merasakan positif efek daripada Reform. Tetapi sayangnya tidak memperdalam. Reform itu sangat terbuka, sehingga kalau kamu pakai nama Reform boleh aja. Ada berapa unsur yang terpenting, elemen yang terpenting, asal kamu pegang itu. Ketuhanan yang amat benar, wahyu Allah, keilahian Kristus Yesus, kedatangan Kristus Yesus, kuasa Kristus Yesus dan sebagainya. Kamu boleh menamakan kamu Reform. Tidak bisa dikritik. Ini terus terang. Belakangan ini di China ada kelemahan satu. Banyak yang mendirikan gereja bernama Reform. Terus tambah di embel-embeli. Gereja Reform yang lain itu semua salah. Reform salah. Cuma saya yang benar. Berkata itu berarti dia tidak Reform. Karena Reform itu terbuka, inklusif, bukan eksklusif.
Ini saya bicara sama terus terang sama Pak Steven Wong juga. Kamu akan menjadi tak reform nanti. Karena dia sangat eksklusif. Memang kebenaran itu eksklusif. Tak benar. Kebenaran itu inklusif. Terang bersinar di tengah kegelapan. Kegelapan menolak terang. Terang kali mundur diri itu. Enggak. Terang kebenaran bisa memenuhi kesalahan, kepalsuan. Hanya kepalsuan tidak mau dipeluk, tidak bisa. Kalau terang kebenaran berada, tidak usah maki-maki. Yang salah ngali-ngali diri, malu dia. Memperbandingkan diri dengan kebenaran itu sesuatu hal yang sangat penting. Nah, di dalam Katolik, ini terus terang, di dalam Katolik mengambil antroposentrikisme. Di dalam kebenarannya atau keadilan sosialnya mementingkan kemanusiaan. Ini terus terang penting, baik. Coba lihat sekolah-sekolah yang paling baik sekolah Katolik. Ditambah lagi hospital yang baik. Kamu pilih terus terang ke Balai Selamat, ya, atau ke LKSET, kemana? Ya enak LKSET, ya ono duit. Kalau tidak punya uang, ya pinjam uang untuk pergi. Nanti kemana itu jadi hospital Protestan dulu dinamakan itu pri pemakaman. Pasti mati nanti dikubur. Tapi dijanji surga. Jadi masuk di hospital Kristen itu tadi obati dulu, diinjili dulu. Ini terus terang, Mbak. Apa-apaan itu? Ya bilang saja itu tempat penginjilan. Masuk surga. Mati-mati tetap dihiburi kamu masuk surga. Gitu. Sayang sekali. Terlebih kalau di dalam Katolik itu dua-dua dipentingkan. Pendidikannya paling baik, tapi mesti percaya Yesus. Pengobatan yang terbaik dari Yesus. Jadi orang yang masuk sekolah Katolik jadi Katolik semua. Yang masuk mana ini? Hospital Katolik belum tentu masuk kuburan Katolik, keluar jadi Katolik. Kenapa? Dia punya konsentrasinya kemanusiaan. Manusia harus menikmati berkat Allah. Allah itu baik. Nah, di dalam gerakan sosial Katolik ternama juga untuk orang Katolik. Asal kamu anggota Katolik. Waktu saya di China itu sejarah China juga. Waktu Katolik datang, itu semua bantuan datang, tapi tidak diberikan ke orang bukan Katolik. Kamu jadi gereja dulu, masuk gereja nanti dapat semua jatahnya ini. Sampai ke Amerika pun, sekolah pun itu aja. Karena dulu dewi. Saya cara-cara itu bukan keselamatan, itu agama. Agama hanya menolong sesamanya sendiri. Tetapi untuk Kristen dikatakan, setelah ada ini tambah ini, setelah ini tambah, setelah ada mengasihi sesama orang Kristen, saudara, ditambah dengan kasih kepada orang-orang luar. Sekalipun mereka bukan orang Kristen, juga jangan mengharapkan mereka jadi orang Kristen. Tetap harus kamu bantu. Kenapa? Bukan karena dia manusia kamu kasih, enggak. Karena dia adalah peta teladan Allah juga. Sekalipun calon untuk masuk neraka, sebelum masuk neraka, biar dia menikmati anugerah Tuhan juga, atau karunia Tuhan. Itulah pendirian yang benar.
Sayangnya Katolik terlalu eksklusisme dan individualisme. Versi orang Kristen, ini terus terang juga saya singkat aja mengatakan, sebenarnya pelayanan orang Kristen sangat melibatkan diri di dalam hal social justice, keadilan sosial. Selama dimengenal orang Kristen selalu mencampuri diri di dalam social movement, gerakan sosial atau aksi sosial. Saya mempelajari histori revolusi. Terus terang, revolusi Indonesia kah, revolusi di mana ini di Filipina, ya, revolusi di tempat di South Africa. Ada seorang murid saya yang menulis skripsi S3-nya, bagaimana orang Kristen mempengaruhi revolusi di South America. Ternyata kesimpulannya begini, semua revolusi, gerakan revolusi, penggeraknya atau pemimpinnya paling sedikit 40% orang Kristen, termasuk Indonesia. Kamu mungkin nggak tahu panglima-panglima atau hero itu apa? Pahlawan-pahlawan kemerdekaan. 40% orang Indonesia, orang Kristen Indonesia atau Katolik dan sebagainya. Itu satu ciri-ciri khusus. Selalu mengambil andil, khususnya di dalam gerakan-gerakan masyarakat, termasuk melindungi budak, melindungi hak perorangan, mempelopori makanan yang cukup, pakaian yang cukup, tempat tinggal yang baik, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Perataan itu orang Kristen banyak masuk di dalamnya. Cuma sayangnya tidak teratur, tidak ada sesuatu sistem atau teori yang mendukung, menunjang. Sehingga kalau orang yang mimpin baik, ada gerakan baik. Kalau orang mati, tidak ada pengikutnya dan tidak diberi kesempatan untuk suksesor, bahasa Indonesia, pewaris pimpinan orang Kristen. Jarang ada pewaris karena tidak ada sistemnya. Nah, kita pelajari mengenai tradisi reform. Reform yang paling dipengaruhi oleh Calvin, kadang-kadang dinamakan Calvinist reform. Memang reform banyak macam, ada Methodist reform, sehingga terakhir masih ada namakan Arminian reform. Karena reform adalah sesuatu pengertian yang terbuka. Pak Calvin seorang yang terpelajar dan sangat terbuka, pemikirannya sangat liberal di dalam arti dilepaskan daripada tradisi dan semuanya. Calvin menganggap dunia ini adalah gereja dalam dunia tidak boleh mengkompromikan diri dengan dunia. Yang diartikan menurut Calvin ada dua kerajaan. Kerajaan Kristus yang spiritual di dalam dunia dan kerajaan dunia. Si Agustinus mengikuti Calvin dan juga mempunyai pendapat yang demikian, Cinta Dei. Calvin menentang tiga hal yang paling nyata pada saat itu. Satu, organisasi Katolik, Roman Catholicism, Katolisisme. Katolisme memangku pemikiran hierarki, kepemimpinan hierarki,
mulai dengan pub dan terus menerus. Yang katanya itu memang Tuhan tertinggi, semuanya hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan ada tingkat-tingkatnya untuk suatu sistem beroperasi dan sebagainya. Maka dikatakan kelemahan menurut Calvin, kelemahan Katolik di dalam kemasyarakatan mengganti panggilan gereja untuk melayani ministry calling. Gereja dipanggil untuk melayani. Tetapi untuk Katolik karena strukturnya itu hierarki, akhirnya ternyata menjadi panggilan untuk magistrasi, magistrasi atau mentuani semua kemasyarakat, tindakan kemasyarakat. Kedua, yaitu reformasi yang dipimpin oleh Luther dan Zwingli, termasuk Beringer, terusannya Zwingli. Mereka sangat bereaksi, khususnya Zwingli, terhadap institusi yang menelurkan akhirnya kebahayaan ketiga, yaitu Anabaptis yang menolak semua organisasi, semua formasi, segala sesuatu upacara dan sebagainya, dan menamakan dirinya rohani, bertaat kepada Tuhan. Mungkin kamu kurang tahu, kalau menurut kami sering gereja yang hierarki itu Anglikan, ya, atau Katolik dan sebagainya, yang paling demokrat gereja apa? Kira-kira tidak ada hierarkinya, semua hanya asosiasi, gereja Baptis. Sekarang kantornya gereja Baptis pada saat itu, ya Baptis, gereja Baptis sekarang ini, atau gereja Pentakosta. Semua hamba Tuhan, semua anggota boleh bertindak untuk Tuhan atas nama Tuhan. Semua adalah pendeta, penginjil, karena mengambil sebagian dari ajaran Martin Luther. Semua orang adalah imam, betul? Jadi rata semua, pendeta sama itu bukan kata sendada hierarkinya. Tetapi kenyataannya kalau kamu mempelajari mendalam, yang paling berhak di dalam gereja yaitu pendeta. Pendeta apa? Tidak ada yang mengatur dia, Roh Kudus yang mengatur, klaimnya, yaitu gereja Baptis. Menjadi pendeta dan gereja Baptis paling mudah. Dia boleh mengkucilkan sendiri keluar. Dan kamu jangan datang ikut, karena kamu pengacau. Tidak perlu ada proses-proses meeting dan sebagainya. Itulah, tidak ada sistemnya. Untuk Calvin, nah ini untuk reform, menegaskan akan spiritualitas gereja, kerohanian gereja. Gereja adalah kerajaan Kristus Yesus yang memimpin gereja dengan firman-Nya. Pendeta yang paling berhak untuk berkhotbah, karena dia khotbah, dia takluk kepada kuasa firman Tuhan. Di dalam Calvinisme reform kuno, waktu pendeta mau
khotbah, dia yang siapkan, dia yang apakan, tidak ada boleh UTT. Tapi pada dia mau naik ke mimbar, dia harus menerima Alkitab dari penetua. Kalau dia khotbahnya salah, langsung sama penetua minta turun. Alkitab diambil, dia harus turun. Ada check and balance. Di jalan orang yang mempunyai kuasa mutlak. Semua berdasarkan pemikiran kolektif, keputusan kolektif. Itulah yang kita namakan kerohanian. Kerohanian bukan pribadi. Kerohanian itu pengetahuan umum, keumuman. Saya selalu menguji kerohanian seseorang. Pada saat meeting, business meeting, rapat majelis, ada orang yang katakan, mari kita sekarang berhenti dulu, doa. Karena kita mau ambil pungut suara, doa dulu. Saya tes, apa ini orang-orang ini enggak? Caranya tes. Yang mau doa ke kamar sendiri. Kita teruskan nanti ambil suara. Setelah dengar ini, yang bilang, mari kita doa. Doa enggak? Hah? Tidak ada satupun yang doa. Semua ikut. Kurang ajar saya doa kok kamu rapat terus. Ambil putus suara. Tidak menghormati saya. Tidak menghormati Roh Kudus. Kalau kamu sungguh-sungguh rohani, kamu yakin Tuhan yang kuasa, sekalipun kamu tidak ambil suara, tidak memberi suara, Tuhan tetap bisa loh menggerakkan hati manusia. Enggak, cuma alasan aja, hati-hati. Itu aliran ketiga anak baptis yang menjajah sekarang di gereja-gereja Injili sekarang ini. Bukan reform tidak. Waktu berdoa, berhenti, doanya 1 jam ya 1 jam. Mau teruskan sampai larut-larut, tidak mau tidur, boleh sendiri. Pulang aja ke rumah doa. Karena kamu yakin Tuhan hidup. Memang Tuhan hidup. Kenapa mesti doa? Karena kamu mau doa. Harus ikut peraturan common sense. Itulah Calvinisme atau reform. Ya. Sebentar ini saya nanti selesaikan ini, nanti kita pertanyaan jawab mulai dulu ya. Ketiga, menegaskan akan dosa kemasyarakatan. Masyarakat berdosa, tetapi dosa itu tidak menjadikan anggota masyarakat iblis atau pengikut iblis. Dia hanya ciptaan Allah yang berdosa. Allah tetap berkuasa di dalam hidup dan jiwanya, pemikirannya. Maka diselisihkan, dibedakan antara kebenaran atau keadilan atau righteousness. Bahasa Indonesia apa? Righteousness itu apa? Kebenaran. Bukan kebenaran sebenarnya. Righteousness itu adalah kebenaran bukan arti ontologis, tapi kebenaran berarti operasional di dalam ketetapan yang benar. Righteousness. Ada dua righteousness menurut dia. Righteousness spiritual dan righteousness sipil. Righteousness sipil ini penting untuk Calvinisme, orang-orang Kristen yang mau mengerti akan reform. Itu adalah kepemerintahan duniawi, sipil. Apakah ada kebenaran di ketetapan-ketetapan negara dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bukan Kristen? Menurut kalian ada. Itu kebenaran sipil. Kebenaran Kristen adalah kebenaran rohani yang berdasarkan firman Tuhan. Dua berjalan bersama dan saling tolong-menolong. Buat orang Kristen yang memang dia adalah warga negara, dia harus menuruti peraturan negara atau peraturan Alkitab.
Jawabannya adalah utama. Mana? Peraturan atau kebenaran negara atau kebenaran Alkitab? Coba jawab. Yang berani mati gitu, berani salah. Hah? Yang keras salah. Yang utama karena kamu adalah warga negara. Harus peratu negara yang utama. Alkitab itu yang kontrol, yang menghakimi hati nurani. Tapi cara ekspresinya harus negara. Nah, cukuplah yang terakhir ini yang penting mengenai Zil itu apa itu? Zil itu apa? Kehangatan apa? Kemauan yang mendesak, zil, sangat berkobar-kobar, keperkobar-kobaran orang Kristen untuk mencari justice, keadilan. Kamu harus hati-hati. Orang Kristen memang komitmen kepada keadilan Allah, tetapi bukan Allah. Mungkin mewakili Allah, sebenarnya lebih moderat atau itu lebih sederhana, lebih rendah hati. Kita tidak melaksanakan kehendak Allah atau keadilan Allah. Kita memeluk dan memperlakukan diri berdasarkan kebenaran Allah. Jangan kita bertindak atas nama keadilan Allah. Itu Islam. Akhlak apa? Allah kita adalah Allah Al-Shaddai. Itu feminin, berarti kelemah lembutan, persediaan, persiapan, pemberian, dan berkarunia. Sekian dulu untuk session ini, di mana orang Kristen di dalam prakteknya menjalankan keadilan yang tidak bersebau, tidak bersifat agama, di dalam diakonia, di dalam ekonomi dan politikal, khususnya tidak mencampuri diri dalam legislatif dan pendidikan, dalam hal moral dan etika, dalam pembaruan sosial, yang berkenaan tindakan-tindakan atau movement yang berkenaan dengan berbau agama, yaitu selalu memiliki prayer meeting, berdoa secara massal, berdoa massal untuk demonstrasi dan sebagainya. Doa untuk bersaksi, menyaksikan kepercayaannya terhadap kedaulatan Allah, daulat Allah, dan juga menjalankan hidup sacrifice di dalam estetik, menderita tubuhnya. Yang berkenaan di dalam gerakan kita, orang Kristen menjalankan misi dan evangelisasi, penginjilan. Nah, begitulah, cukup untuk pagi ini, persis ini. Jam 10.30. Kita mengasuh berapa lama? Ya, bisa. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Setelah istirahat nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab.